Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. A. Karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik utama dari penelitian kuantitatif yang pertama, data numerik. Penelitian ini menghasilkan data yang berupa angka-angka yang kemudian dianalisis secara statistik. Yang kedua, objektif. Penelitian berusaha untuk menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, generalisasi. Hasil penelitian kuantitatif seringkali dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang keempat, hipotesis. Penelitian ini dimulai dengan adanya hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Yang kelima, instrumen penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang standar, seperti kuesioner atau skala pengukuran. Yang keenam, pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari teori umum menuju ke kasus khusus. Yang ketujuh, logika positivistik. Penelitian ini berlandaskan pada logika positivistik yang menekankan pada pengamatan empiris dan verifikasi. Materi selanjutnya, B. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. 1. Penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan, fenomena, atau variabel tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat menggunakan data numerik. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang suatu hal dengan menggunakan angka-angka sebagai dasar analisisnya. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji, dan menjelaskan suatu fenomena dengan data atau angka apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. 2. Penelitian korelasional. Penelitian deskriptif korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan sekaligus mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, selain mendeskripsikan keadaan atau fenomena seperti penelitian deskriptif biasa, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah ada keterkaitan atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ciri-ciri utama yang pertama, deskripsi, memberikan gambaran jelas tentang variabel-variabel yang diteliti. Kedua, korelasi, mencari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Ketiga, tidak ada manipulasi variabel. Peneliti hanya mengamati dan mengukur variabel yang ada, tidak melakukan intervensi atau perlakuan. Yang terakhir, data kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menganalisis hubungan antara variabel. Yang ketiga yaitu tentang penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Namun, berbeda dengan penelitian eksperimen, dalam penelitian ini, peneliti tidak memanipulasi variabel secara langsung. Sebaliknya, peneliti mengamati kelompok-kelompok yang sudah memiliki perbedaan pada variabel tertentu dengan disebut variabel independen, dan kemudian membandingkan efeknya terhadap variabel lain, yaitu variabel dependen. Pada intinya, peneliti berusaha menjawab pertanyaan apakah variabel X menyebabkan variabel Y dengan cara membandingkan kelompok yang memiliki dan tidak memiliki variabel X. Yang keempat yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh praktisi seperti guru, dokter, atau manajer untuk memperbaiki praktik mereka secara langsung. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan refleksi diri, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi hasil secara berulang. Tujuan utama dari penelitian tindakan adalah untuk meningkatkan kualitas praktik yang pemahaman tentang situasi yang sedang diteliti.
Yang kelima, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti secara sengaja memanipulasi satu variabel atau variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lainnya, variabel terikat. Intinya, peneliti ingin menjawab pertanyaan apakah variabel X menyebabkan perubahan pada variabel Y. Yang keenam, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau sering disingkat R&D dari bahasa Inggris, Research and Development, adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Produk yang dihasilkan bisa berupa produk fisik seperti perangkat lunak, alat, atau materi pembelajaran, atau juga bisa berupa produk non-fisik seperti model pembelajaran atau sistem manajemen.